Setiap revolusi lahir dari mimpi tentang keadilan, tentang dunia baru yang lebih setara, tentang rakyat yang akhirnya bebas dari rantai kekuasaan dan penindasan. Tapi, sejarah menunjukkan satu ironi yang tak pernah berhenti berulang. Revolusi yang besar seringkali justru memakan anak-anaknya sendiri. Dari Rusia hingga Indonesia, dari Trotsky hingga Tan Malaka, kita menemukan pola yang sama. Tokoh-tokoh idealis yang berjuang demi perubahan justru disingkirkan oleh perubahan itu sendiri. Dua nama, dua benua, dua perjuangan, namun satu nasib tragis yang identik. Leon Trotsky, pemikir revolusi Bolshevik yang menulis masa depan Uni Soviet, diasingkan, dikhianati, dan akhirnya dibunuh dengan kejam di pengasingan oleh agen yang dikirim oleh Stalin, sang kawan seperjuangan yang berbalik menjadi penguasa mutlak. Dan di belahan dunia lain, Tan Malaka, tokoh kemerdekaan Indonesia yang berpikir jauh melampaui zamannya, yang menulis tentang sosialisme, pendidikan, dan kemerdekaan sejati, juga berakhir tragis, ditembak mati di tengah kekacauan revolusi yang ia bantu lahirkan. Ini bukan sekedar kisah dua tokoh. Ini adalah cermin sejarah tentang bagaimana cita-cita yang terlalu murni bisa dianggap ancaman oleh kekuasaan. Dan mungkin, di dalam kisah mereka, kita bisa melihat bayangan masa kini, bagaimana kekuasaan selalu takut pada pemikiran yang terlalu jujur. Tan Malaka dan Leon Trotsky hidup di dua dunia yang berbeda, tapi pikiran mereka lahir dari sumber yang sama, perlawanan terhadap ketidakadilan dan kemunafikan kekuasaan. Leon Trotsky, lahir di Ukraina tahun 1979, adalah arsitek utama revolusi Rusia 1917 bersama Lenin. Memimpin Tentara Merah, menulis teori revolusi permanen, dan percaya bahwa keadilan sosial tidak boleh berhenti di satu negara, bahwa perjuangan harus bersifat global. Namun setelah Lenin wafat, kekuasaan berubah arah. Stalin naik ke puncak dan semua idealisme Trotsky dianggap pengkhianatan. Ia diasingkan, dikejar, hingga akhirnya dibunuh dengan kapak es di Meksiko tahun 1940 oleh agen yang dikirim oleh Stalin, sang kawan seperjuangan yang berbalik menjadi penguasa mutlak. Dan di belahan dunia lain, Tan Malaka sekitar waktu yang hampir sama sedang menulis gagasan revolusioner tentang kemerdekaan Indonesia. Ia bukan sekedar pejuang, tapi juga pemikir yang memadukan sosialisme, Islam, dan nasionalisme dalam satu nafas perjuangan. Dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka menantang cara berpikir lama dan menyeru bangsa ini untuk berpikir ilmiah, rasional, dan bebas dari dogma kolonial. Tapi sama seperti Trotsky, Tan Malaka hidup di tengah revolusi yang tidak siap dengan ide-ide besar. Ia dianggap ancaman oleh semua pihak, Belanda, Jepang, bahkan sesama pejuang republik. Hingga akhirnya pada tahun 1949 di tengah kekacauan perang kemerdekaan, ia ditembak mati di Kediri oleh bangsanya sendiri, tanpa pengadilan, tanpa nama, dan tanpa penghormatan. Dua kisah, dua tokoh, dua revolusi. Tapi nasib mereka serupa, sama-sama dikorbankan atas nama stabilitas. Sama-sama dihapus demi mempertahankan kekuasaan yang katanya lahir dari perjuangan mereka sendiri. Inilah kisah ironis tentang revolusi dan manusia. Bagaimana ide besar seringkali berakhir di tangan mereka yang takut padanya. Dan mungkin kisah Tan Malaka dan Leon Trotsky adalah peringatan bagi kita semua, bahwa dalam setiap perjuangan untuk kebenaran, musuh terbesar bukanlah penjajah, tapi kekuasaan yang lahir dari revolusi itu sendiri. Tan Malaka dan Leon Trotsky adalah dua nama yang lahir di benua berbeda, namun takdir mereka seolah ditulis dengan tinta yang sama, tinta darah para revolusioner yang dilupakan sejarahnya. Tan Malaka, sang pemikir kemerdekaan Indonesia, dikenal bukan hanya karena gagasannya yang jauh melampaui zamannya, tapi juga karena keberaniannya menentang arus, baik terhadap kolonialisme Barat maupun kekuasaan politik dalam negeri yang dianggap menyimpang dari cita-cita revolusi. Ia bukan sekedar aktivis, tapi juga filsuf, penulis, dan ideolog yang mencoba menyatukan sosialisme, Islam,
dan nasionalisme menjadi satu pandangan hidup bangsa. Di sisi lain, Leon Trotsky, otak di balik kemenangan revolusi Bolshevik Rusia 1917, adalah sosok yang tak kalah cemerlang. Ia bukan hanya orator dan pemimpin pasukan, tapi juga pemikir yang menulis teori revolusi permanen. Gagasan bahwa perjuangan kelas tak bisa berhenti hanya pada satu negara, melainkan harus menyebar ke seluruh dunia. Namun setelah Lenin wafat, kekuasaan berubah arah. Stalin naik ke puncak, dan semua idealisme Trotsky dianggap pengkhianatan. Dari pengasingan ke pengasingan, dari Perancis hingga Meksiko, ia terus diburu sampai akhirnya tewas pada tahun 1940 dengan kapak es menembus tengkoraknya. Dibunuh oleh agen yang dikirim langsung oleh Stalin. Ironinya, Tan Malaka juga berakhir di tangan bangsanya sendiri. Setelah bertahun-tahun diasingkan, dipenjara, dan berpindah dari satu negara ke negara lain demi memperjuangkan ide-idenya, ia kembali ke tanah air dengan satu cita-cita, menyatukan bangsa yang baru merdeka di tengah kekacauan politik. Tapi sejarah berkata lain. Di tengah gejolak revolusi pasca proklamasi, Tan Malaka ditangkap oleh aparat republik dan dieksekusi tanpa pengadilan di Kediri pada tahun 1949. Dua revolusioner, dua kisah yang serupa. Keduanya mati sebagai pengkhianat di mata penguasa, tapi dikenang sebagai pahlawan oleh generasi setelahnya. Dari laporan berbagai sumber sejarah, termasuk catatan Arsip Nasional Indonesia dan tulisan-tulisan yang dimuat dalam Kompas, Tan Malaka disebut sebagai sosok paling misterius dalam sejarah Indonesia modern. Hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, namun meninggalkan jejak pemikiran yang melampaui batas ruang dan waktu. Trotsky, dalam laporan yang dikutip dari The Guardian dan BBC History, digambarkan sebagai revolusioner yang kalah oleh revolusinya sendiri. Orang yang percaya bahwa kebenaran ideologinya akan abadi, namun justru menjadi korban dari sistem totalitarian yang lahir dari gerakan yang ia bantu lahirkan. Pertanyaannya kini, mengapa revolusi seringkali memakan anak-anaknya sendiri? Mengapa ide besar yang lahir dari perjuangan dan keadilan justru berubah menjadi mesin kekuasaan yang menindas penciptanya? Dalam video ini, kita akan menelusuri kesamaan nasib antara Tan Malaka dan Leon Trotsky, dua jiwa pemberontak yang terhapus dari panggung sejarah, namun meninggalkan warisan pemikiran yang terus hidup menantang generasi setelahnya untuk memahami bahwa revolusi sejati bukan hanya tentang menggulingkan kekuasaan, tetapi tentang mempertahankan kemanusiaan di tengah badai ideologi. Tan Malaka bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol dari keberanian intelektual yang menolak tunduk pada kekuasaan, baik asing maupun bangsanya sendiri. Lahir di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat tahun 1997, Tan Malaka tumbuh sebagai anak kampung yang haus pengetahuan. Sejak muda, ia dikenal berpikiran tajam dan kritis terhadap ketidakadilan kolonial. Setelah menempuh pendidikan di Belanda, ia bersentuhan langsung dengan arus besar sosialisme Eropa. Namun alih-alih meniru mentah-mentah ide Barat, Tan Malaka justru mengolahnya menjadi gagasan yang khas Indonesia. Perpaduan antara Islam, nasionalisme, dan sosialisme, sesuatu yang revolusioner pada zamannya. Dalam bukunya Madilog Materialisme, Dialektika Logika, ia mencoba menyatukan rasionalitas Barat dengan semangat Timur. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal politik, tapi soal cara berpikir bangsa. Itulah sebabnya ia kerap bentrok dengan tokoh-tokoh lain karena ia menolak menjadi alat dari siapapun, termasuk partai politik atau rejim penguasa. Namun di balik kejeniusannya, Tan Malaka hidup dalam penderitaan yang panjang. Ia pernah diasingkan ke Belanda, Tiongkok, Filipina, dan Thailand. Ia berganti identitas berkali-kali untuk menghindari penangkapan, dan pada akhirnya justru tewas di tanah air yang ia perjuangkan sendiri. Ditembak tanpa pengadilan oleh Tentara Republik pada 1949 di Kediri. Sampai hari ini, jasadnya tidak pernah ditemukan secara pasti, tapi ide-idenya masih hidup, menggetarkan ruang kelas, ruang diskusi, bahkan ruang politik. Seperti yang dilansir dari laporan Kompas dan Arsip Nasional RI, banyak sejarawan menilai Tan Malaka sebagai pahlawan yang terlambat diakui.
Baru pada tahun 1963, belasan tahun setelah kematiannya, pemerintah Indonesia akhirnya menobatkannya sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, di sisi lain dunia, Leon Trotsky lahir di Yanovka, Ukraina, tahun 1879. Ia adalah otak strategis di balik kemenangan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia. Bersama Lenin, Trotsky menggulingkan kekuasaan Tsar dan membentuk pemerintah sosialis pertama di dunia. Ia juga mendirikan Tentara Merah, kekuatan militer yang kelak menjadi simbol Uni Soviet. Tapi perjalanan hidup Trotsky tak pernah damai. Setelah Lenin meninggal, kekuasaan beralih ke tangan Joseph Stalin, sosok yang jauh lebih keras dan kejam. Trotsky menolak tunduk pada diktator baru itu dan menulis kritik tajam terhadap pemerintahan Stalin, menuduhnya mengkhianati cita-cita revolusi. Akibatnya, Trotsky diusir dari partai, diasingkan, dan diburu di seluruh dunia. Ia berpindah-pindah dari Turki, Perancis, Norwegia, hingga akhirnya menetap di Meksiko. Di sanalah pada 21 Agustus 1940, Trotsky dibunuh dengan brutal oleh agen Soviet bernama Ramon Mercader, menggunakan kapak es yang menembus tengkoraknya. Seperti Tan Malaka, Trotsky mati bukan di medan perang, melainkan dalam pengasingan, dikhianati oleh revolusi yang ia bangun sendiri. Dalam laporan yang dikutip dari BBC History dan The Guardian, Trotsky disebut sebagai the last true believer of the revolution, orang terakhir yang masih setia pada idealisme murni revolusi, bahkan ketika dunia sudah menolaknya. Dua manusia dari dua dunia yang berbeda, tapi keduanya punya satu kesamaan mendasar. Mereka menulis sejarah dengan darah dan ide, lalu dihapus oleh kekuasaan yang lahir dari perjuangan mereka sendiri. Revolusi selalu dimulai dengan mimpi. Mimpi tentang kebebasan, keadilan, dan kehidupan yang lebih manusiawi. Tapi begitu mimpi itu tumbuh menjadi kekuasaan, revolusi berubah bentuk. Ia mulai menuntut kesetiaan mutlak. Ia melahirkan pahlawan, tapi juga menciptakan musuh dari dalam dirinya sendiri. Tan Malaka dan Leon Trotsky adalah dua korban dari paradoks itu. Dua manusia yang percaya bahwa ide lebih suci daripada kekuasaan, namun justru dihancurkan oleh kekuasaan yang mengatasnamakan ide yang sama. Dalam konteks Indonesia, Tan Malaka hidup di masa ketika Republik baru saja lahir, tapi masih rapuh. Setelah proklamasi, negeri ini bukan hanya berperang melawan Belanda, tapi juga berperang melawan dirinya sendiri. Ada perbedaan visi antara kelompok nasionalis, militer, dan kiri revolusioner. Tan Malaka, dengan pemikirannya yang independen dan tajam, menolak tunduk pada salah satu pihak. Ia percaya revolusi Indonesia tidak boleh dikuasai oleh elit politik atau partai tertentu. Tapi keberaniannya untuk berdiri di tengah justru membuatnya tampak berbahaya. Dalam laporan sejarawan Harry Poese dan arsip yang dikutip Kompas, edisi sejarah 2018, Tan Malaka disebut sebagai revolusioner yang terlalu murni untuk politik praktis. Ia menolak kompromi, ia menolak korupsi ide, dan karena itu, sistem yang sedang tumbuh justru menganggapnya ancaman. Ia dipenjara oleh Belanda, diburu oleh Jepang, dan akhirnya dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dalam ironi yang menyakitkan, Indonesia yang merdeka justru menyingkirkan salah satu arsitek kemerdekaannya. Leon Trotsky mengalami hal yang sama di Rusia. Setelah Lenin wafat, kekuasaan di tangan Stalin berubah menjadi kediktatoran yang brutal. Trotsky menolak tunduk. Ia menulis kritik keras terhadap Stalin, menuduhnya mengkhianati semangat revolusi proletar. Akibatnya, Trotsky diusir dari partai, diasingkan, dan diburu di seluruh dunia. Tapi kebenaran intelektual tidak pernah menang melawan kekuasaan yang memegang senjata dan propaganda. Stalin memerintahkan pembersihan besar-besaran, Great Purge. Ribuan orang ditangkap, diasingkan, dan dibunuh. Nama Trotsky dihapus dari foto, buku, bahkan arsip negara. Dari laporan BBC History dan The Guardian Archives, para sejarawan menulis bahwa Trotsky tidak dibunuh hanya karena dia musuh politik, tapi karena dia simbol dari kebenaran yang tidak bisa dikontrol. Ia menjadi ancaman bukan karena pasukannya,
tapi karena pikirannya. Mengapa mereka dibunuh? Karena mereka tidak tunduk pada kompromi. Karena mereka terlalu jujur dalam dunia yang dibangun di atas kepalsuan politik. Karena mereka percaya bahwa revolusi tanpa moral adalah tirani dalam bentuk baru. Tan Malaka dan Trotsky sama-sama menjadi korban dari apa yang mereka lawan. Kekuasaan yang kehilangan arah moral, ideologi yang berubah menjadi dogma, dan revolusi yang lupa bahwa tujuannya adalah manusia, bukan kekuasaan itu sendiri. Seperti yang ditulis Tan Malaka dalam Madilog, berpikir adalah pekerjaan paling berbahaya di dunia. Karena dengan berpikir, kau bisa kehilangan segalanya, kecuali kebenaran. Dan Trotsky sebelum dibunuh, menulis dalam surat terakhirnya kepada istrinya, Natalia. Hidup itu indah. Biarkan generasi mendatang membersihkannya dari kebusukan kita. Dua kalimat dari dua tokoh yang tak pernah saling bertemu, tapi seolah berbicara satu sama lain di bawah bayang-bayang sejarah yang berulang. Pada akhirnya, mereka berdua membuktikan satu hal, bahwa revolusi sejati bukan soal menggulingkan kekuasaan, tapi melawan penyelewengan di dalam diri manusia sendiri. Di babak akhir kehidupan mereka, sejarah seakan menulis naskah yang sama untuk dua manusia yang berbeda benua ini. Keduanya dikejar, difitnah, dan akhirnya dibungkam dengan cara yang sunyi. Bukan di medan perang, bukan di hadapan massa, melainkan dalam kesendirian yang panjang. Tan Malaka setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan, akhirnya pulang ke tanah air pada masa revolusi 1945 sampai 1949. Indonesia saat itu masih bergejolak. Perang kemerdekaan melawan Belanda di satu sisi, perebutan kekuasaan di dalam negeri di sisi lain. Dalam suasana yang kacau dan penuh kecurigaan, Tan Malaka mendirikan gerakan bernama Persatuan Perjuangan. Wadah bagi para pejuang yang kecewa terhadap elit politik yang terlalu mudah bernegosiasi dengan Belanda. Ia menyerukan satu hal, kemerdekaan 100% tanpa kompromi. Tapi seruan itu justru dianggap berbahaya oleh pemerintah Republik. Dalam laporan Kompas Historia, edisi Maret 2018, disebutkan bahwa Tan Malaka dianggap sebagai ancaman bagi kabinet Sultan Syahrir karena menentang politik diplomasi yang dianggap terlalu lunak terhadap penjajah. Akibatnya, Tan Malaka ditangkap oleh tentara Republik pada Maret 1946, lalu dipenjara di berbagai tempat. Setelah dilepaskan, ia kembali bergerak secara diam-diam di Jawa Timur. Di penghujung tahun 1948, ketika gejolak politik mencapai puncaknya pasca peristiwa Madiun, nasib Tan Malaka kembali terumbang-ambing. Ia dituduh berhubungan dengan kelompok kiri ekstrim, meski bukti tak pernah jelas. Dalam suasana genting di Kediri, tahun 1949, sebuah pasukan kecil dari TNI menangkapnya. Tanpa proses hukum, tanpa pengadilan, dan tanpa saksi publik, Tan Malaka dieksekusi di sebuah kebun tebu di desa Selopanggung. Laporan sejarawan Belanda Harry Puese yang meneliti selama puluhan tahun mengungkap bahwa Tan Malaka ditembak oleh seorang letnan muda yang bahkan mungkin tidak tahu siapa yang sedang ia bunuh. Tubuhnya dikuburkan di tanah merah tanpa tanda. Ia mati dalam diam, tapi pikirannya hidup dalam ribuan halaman yang ia tulis. Dan ironisnya, revolusi yang ia bantu menyalakan justru menjadi mesin yang memadamkan nyawanya. Leon Trotsky pun mengalami akhir yang tak kalah sunyi, namun jauh lebih dramatis. Setelah diusir dari Uni Soviet oleh Stalin, Trotsky hidup berpindah-pindah selama lebih dari 10 tahun. Ia menulis, memberi ceramah, dan membentuk gerakan internasional melawan kediktatoran Stalin.
Stalin yang paranoid terhadap siapapun yang mengancam kekuasaannya mengeluarkan perintah rahasia. Hapuskan Trotsky dari muka bumi. Trotsky akhirnya menemukan tempat perlindungan di Meksiko bersama istrinya Natalia Sedova. Di rumah kecil yang dikelilingi dinding tinggi dan menara penjaga, ia menulis memoarnya, menulis surat-surat politik, dan bahkan memelihara ayam dan kelinci di halaman belakang. Tapi ketenangan itu hanyalah bayangan. Di balik dinding rumahnya, agen rahasia Soviet telah menyusup. Pada 21 Agustus 1940, seorang pria bernama Ramon Mercader, agen yang dilatih langsung oleh NKVD, pendahulu KGB, datang ke rumah Trotsky berpura-pura sebagai simpatisan yang ingin menunjukkan naskah. Saat Trotsky membaca, Mercader mengayunkan kapak es ke arah kepala sang revolusioner tua. Dalam laporan BBC History dan The Guardian Archives, disebutkan bahwa Trotsky tidak langsung mati. Dengan kepala berlumuran darah, ia masih sempat berteriak, memegangi pelaku dan berbisik kepada penjaganya. "Jangan bunuh dia, aku ingin dia berbicara." Trotsky meninggal keesokan harinya di rumah sakit. Usia 60 tahun. Dunia terkejut. Stalin pura-pura tidak tahu, tapi sejarah tahu persis siapa yang memerintahkan pembunuhan itu. Dua kematian, dua tempat, dua waktu, namun satu pola yang sama. Keduanya dibunuh bukan oleh musuh asing, tapi oleh sistem dan bangsa yang mereka perjuangkan. Trotsky tewas di pengasingan, dibunuh oleh revolusi yang ia bantu bangun. Tan Malaka tewas di tanah air, dibunuh oleh republik yang ia cita-citakan. Sejarah mereka mengajarkan satu hal yang pahit, bahwa ketika kekuasaan sudah menjadi tujuan, maka pemikiran jujur adalah ancaman. Dan ketika revolusi kehilangan moral, maka darah idealis akan selalu menjadi korban pertama. Dalam sunyi, dua tokoh itu seolah berbicara lintas waktu. Tan Malaka dengan logika dan keberanian pikirannya, Trotsky dengan pena dan keyakinannya pada keadilan internasional. Mereka berdua mengingatkan kita bahwa ide bisa dibungkam, tubuh bisa dihancurkan, tapi kebenaran sejarah selalu menemukan jalannya untuk kembali hidup. Pada akhirnya, sejarah tidak selalu berpihak pada mereka yang benar, tapi pada mereka yang menang. Tan Malaka dan Leon Trotsky mungkin kalah di atas panggung politik, tapi menang dalam satu hal yang jauh lebih abadi, yaitu gagasan. Mereka adalah dua manusia yang menolak untuk berhenti berpikir, bahkan ketika dunia memaksa mereka untuk diam. Mereka menolak tunduk pada kompromi, bahkan ketika hidup mereka menjadi taruhannya. Tan Malaka mati dalam kesunyian, tanpa nisan, tanpa pengadilan. Tapi dari kesunyian itu lahir kesadaran baru tentang arti berpikir merdeka. Ia mengajarkan bahwa revolusi sejati bukan hanya mengganti penguasa, tapi mengubah cara bangsa berpikir. Trotsky mati di pengasingan, jauh dari tanah kelahirannya, namun gagasannya terus menggema dalam sejarah politik dunia. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan melahirkan tirani baru dengan wajah lama. Kedua tokoh ini menunjukkan kepada kita satu hal yang sering dilupakan manusia modern, bahwa perjuangan paling besar bukan melawan musuh di luar sana, tapi melawan kemunafikan di dalam diri sendiri. Ketika revolusi kehilangan arah moral, ketika ideologi menjadi dogma, ketika kebenaran dikorbankan demi kepentingan sesaat, saat itulah sejarah mulai menulis tragedinya sendiri. Tapi meski tubuh mereka hancur, pikiran mereka tidak pernah mati. Karena ide yang lahir dari kejujuran dan keberanian tidak bisa dibunuh oleh peluru, tidak bisa dihapus oleh propaganda.
Ia hanya menunggu waktu untuk kembali hidup. Dalam generasi yang berani bertanya,